Pertama-tama perlu saya tegaskan bahwa Kintamani Channel tidak pernah menginformasikan hal yang tidak benar atau hoax, karena Kintamani Channel dikhususkan untuk pembelajaran atau edukasi uang kuno. Mengenai sen bolong yang terjual di harga Rp120.907.500, saya yakinkan bahwa informasi tersebut benar adanya. Sebelum saya tunjukkan sen bolong yang terjual semal itu, bagi yang sudah senior di uang kuno, mohon bersabar sedikit dan izinkan saya menjelaskan sekilas tentang satu sen bolong yang berguna bagi para pemula untuk mengetahui garis besarnya. Satu sen bolong dicetak 6 tahun cetakan, tapi mempunyai 8 jenis. Karena sen bolong cetakan terakhir mempunyai 3 jenis berbeda. Cetakan pertama yaitu tahun 1936, dilanjutkan tahun 1937, kemudian tahun 1938, selanjutnya tahun 1939, kemudian loncat, baru dicetak lagi tahun 1942, dan tahun terakhir cetakan tahun 1945 yang mempunyai 3 jenis berbeda. Dilihat dari min-marknya, artinya 3 perusahaan percetakan yang berbeda, yaitu dengan min-mark P, maka koin tersebut dicetak di percetakan Philadelphia, Amerika Serikat. Jenis kedua dengan min-mark D yang dicetak di percetakan Denver, juga di Amerika Serikat. Kemudian jenis ketiga tahun cetakan 1945 dengan min-mark S, artinya dicetak di perusahaan percetakan San Francisco, juga di Amerika Serikat. Tentu kita masih ingat bahwa tahun 1942 tanah jajahan Belanda atau Indonesia diambil alih Jepang, dan Belanda masih mengedarkan koin bertahun 1942 yang juga dicetak di Philadelphia, Amerika Serikat. Karena memang Belanda masih berusaha untuk tetap ingin menguasai Indonesia, dan karena Indonesia diduduki Jepang, maka pemerintah Nederland Indies mendirikan pemerintahan pengasingan, yaitu di Australia. Sehingga tidak mengherankan koin 1 sen bolong tahun 1942, begitu juga tahun 1945 dicetak di Amerika Serikat sebagai negara sekutu Belanda. Lihat di layar, adalah jumlah cetak pada tiap tahun cetakan 1 sen bolong. Hal ini sangat penting untuk diketahui agar kita mengetahui perkiraan tingkat populasi yang masih tersisa saat ini. Karena salah satu tingkat harga ditentukan dari faktor kelangkaan, juga kondisi koin tentunya. Kalau dilihat dari jumlah koin yang dicetak, untuk tahun 1945 dengan 3 min-mark Philadelphia, Denver, dan San Francisco dicetak sejumlah 571.368.000 keping. Maka benar adanya bahwa tahun 1945 sampai sekarang masih banyak dan mudah sekali didapat, bahkan yang kondisi baru sekalipun. Menurut pengalaman saya, bahwa urutan kelangkaan dari 8 jenis 1 sen bolong tersebut adalah sebagai berikut. Dari yang terlangka yaitu tahun 1939, kemudian disusul tahun 1936, kemudian berikutnya tahun 1937, lalu tahun 1938, selanjutnya tahun 1942, kemudian tahun 1945 dengan min-mark S San Francisco, lalu tahun 1945 min-mark D Denver, dan yang paling mudah didapat adalah tahun 1945 dengan min-mark T Philadelphia. Sekarang mari kita lihat sisi belakang koin. Terdapat 2 inskripsi, yang satunya dalam inskripsi Arab, tapi isinya kalimat bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama Jawi.
Sedangkan bila enkripsi huruf Arab tapi isinya bahasa Jawa, maka disebut Arab Pegon. Nah, yang 1 sen bolong ini adalah Jawi yang berbunyi saper 100 rupiah. Sedangkan enkripsi dalam huruf Jawa berbunyi saporo 100 rupiah. Nah, setelah mengenal sen bolong secara global, sekarang kita lihat di layar adalah screenshot hasil lelang internasional tentang sen bolong yang terjual di harga $7.000. Itu harus ditambah 17,5% sebagai fee penyelenggara lelang. Katakan 1 US dollar 14.700, maka pembeli harus membayar sebesar Rp120.907.500. Sen bolong ini termasuk unik karena keberadaannya baru satu ditemukan. Lihat desainnya, yang 99% sama dengan sen bolong 1 sen. Tapi yang ini pecahan 1/4 sen tahun 1934 dan digolongkan sebagai pattern. Karena baru satu ditemukan, maka tidak heran harganya sampai mencapai Rp120.907.500. Kebetulan sekali saya kenal secara pribadi pemilik koin sen bolong 1/4 sen tahun 1934 ini. Adalah seorang Jepang yang sejak 30-40 tahun yang lalu sudah rajin berburu koin-koin Indonesia dan Netherlands Indies yang pada waktu itu sebagian besar dari kita masih tidur nyenyak dan tidak begitu peduli dengan koin-koin Netherlands Indies. Disinyalir banyak koin langka kita yang sudah digenggamannya. Karena menurut saya koin ini agak aneh. Pihak Belanda mencetak uang hampir sebesar 1 sen, sedangkan tahun tersebut sudah ada pecahan 0,5 sen, malah ukurannya jauh lebih kecil. Dan kita ketahui dalam pembuatan koin tentunya diperhitungkan nilai intrinsiknya atau nilai bahannya, dan tentunya pecahan 1/4 sen ini tidak jadi dicetak massal. Yang selanjutnya pada tahun 1936 dimulailah mencetak nominal 1 sen dengan desain yang sama dengan pattern 1/4 sen tahun 1934. Kalau kita lihat sisi belakang koin juga sama, mempunyai 2 enkripsi dalam huruf Arab dan huruf Jawa. Untuk huruf Arab Jawi berbunyi sapar 400 rupiah. Sedangkan enkripsi dalam huruf Jawanya berbunyi saporo 400 rupiah, yang artinya 1/400 rupiah. Penting untuk diketahui bahwa untuk 1/4 sen tahun 1934 ini bukan hanya yang berbahan tembaga, tapi ada satu lagi 1/4 sen yang berbahan perunggu. Namun untuk yang berbahan perunggu ini tidak ada lubangnya dan ukurannya sedikit lebih kecil, persisnya berdiameter 14 mm. Siapa tahu Anda suatu saat menemukan. Maka dengan penjelasan ini, sekarang Anda sudah tahu bahwa terdapat koin yang tergolong unik, sangat-sangat langka, karena keberadaannya hanya 1 atau 2 biji saja, yaitu 1/4 sen tahun 1934 yang berbahan tembaga dan 1/4 sen tahun 1934 yang berbahan perunggu, dan yang berbahan perunggu ini tanpa lubang dan berdiameter 14 mm. Demikian informasi yang dapat saya berikan tentang koin unik sen bolong pecahan 1/4 sen tahun 1934 yang sekaligus secara sekilas kita bahas pecahan 1 sen bolong dari tahun 1936 sampai dengan 1945. Demikian informasi pada episode video kali ini yang bisa saya berikan, dengan harapan semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.